salam jumpa pemirsa Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual bersama saya Elfrina Rahma. Dan berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ini sampah ini, Bu. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia terapkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan hadirnya data tunggal tersebut merupakan dasar utama penentuan penerima bantuan sosial, perencanaan kebijakan, dan juga evaluasi program pemerintah. Kementerian Sosial Republik Indonesia terapkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan hadirnya data tunggal tersebut merupakan dasar utama penentuan penerima bantuan sosial, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pemerintah. Untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran, Kementerian Sosial Republik Indonesia terapkan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSN merupakan basis data tunggal atau keluarga yang membuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sosialisasi dan dialog kesejahteraan sosial di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang. Menteri Sosial yang akrab dipanggil Gus Ipul mengatakan DTSN merupakan salah satu program utama Presiden dari 3 program pokok. Bahkan dalam setahun ini kementerian melakukan konsolidasi data, salah satunya dengan daerah. Pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan bekerja sama dengan kepala desa dan operator desa serta berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan data yang akurat. Selain itu, digitalisasi bantuan sosial juga diterapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data yang dinilai kurang sesuai melalui sistem digital. Semua ini dalam rangka untuk menghadirkan data yang lebih akurat lewat pemutakhiran berkala. Ya, alhamdulillah saya termasuk bersyukur karena Kabupaten Malang termasuk salah satu kabupaten yang sudah merintis usaha untuk menghadirkan data yang akurat itu. Kerjasama dengan banyak pihak ya, untuk memberikan layanan termasuk dengan Basnas. Jadi upaya-upaya itu sudah ada, tinggal sekarang bagaimana ini diintegrasikan dengan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam momen ini, Gus Ipul menyoroti peran strategis pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, dinas sosial, kepala desa, bahkan hingga RT RW dalam proses pemutakhiran data untuk menjaga keakuratan data sehingga program bisa tepat sasaran. Dengan program data tunggal sosial ekonomi nasional, diharapkan nantinya kesalahan semakin berkurang. Terlebih dengan digitalisasi, nantinya diharapkan errornya bisa di bawah 5%. Dari Kabupaten Malang, Max Munir TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gejolak perang di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan juga Israel mulai memberikan dampak pada sektor energi global, termasuk pasokan minyak dan juga produk turunannya seperti oli pelumas di Indonesia. Ketegangan yang terjadi di salah satu wilayah penghasil minyak dunia tersebut memicu terganggunya distribusi dan juga rantai pasokan sehingga berdampak langsung pada ketersediaan barang di pasar. Gejolak perang di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai memberikan dampak pada sektor energi global, termasuk pasokan minyak dan produk turunannya seperti oli pelumas di Indonesia. Ketegangan yang terjadi di salah satu wilayah penghasil minyak dunia tersebut memicu terganggunya distribusi dan rantai pasok, sehingga berdampak langsung pada ketersediaan barang di pasar. Di tingkat penjual, dampak tersebut mulai terasa. Kiki Mahameru, salah satu penjual oli kemasan dan eceran di Kota Batu ini, mengaku sudah beberapa pekan terakhir mengalami keterlambatan pengiriman dari produsen. Menurutnya, meski saat ini stok lama masih tersedia dengan harga normal, namun pasokan baru diperkirakan akan mengalami kenaikan harga dari pihak supplier. Menurut Kiki, saat ini kenaikan belum terlalu terasa sekarang, tapi barang mulai lebih sulit. Kemungkinan ke depan ada kenaikan harga saat stok baru datang. Sementara itu, di pasaran sendiri terdapat berbagai jenis dan merek oli kemasan yang digunakan masyarakat, mulai dari oli untuk kendaraan roda 2 hingga roda 4. Di antaranya adalah oli dengan merek SPC dengan varian SAE 40 yang biasa digunakan untuk mesin diesel atau kendaraan tua, serta Mesran yang merupakan produk oli mesin serbaguna yang banyak digunakan untuk kendaraan harian. Seluruh jenis oli tersebut berpotensi mengalami penyesuaian harga seiring dengan ketidakpastian pasokan minyak global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan harga oli di pasaran akan terus merangkak naik, serta ketersediaan barang menjadi semakin terbatas. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agropolitics.